Kita mulai News Pagi dengan informasi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Ya, sementara itu pemirsa di dalam ruangan paripurna, aksi mahasiswa menebar uang mainan saat sidang sempat membuat heboh. Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Bekasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi Jumat siang ricuh. Petugas gabungan TNI, polisi, dan Satpol PP mengadang para pendemo yang ingin masuk ke dalam gedung. Mereka menuding para pejabat di Pemkot Bekasi, DPRD Kota Bekasi, hingga Kejaksaan tidak transparan dalam hal anggaran. Para mahasiswa juga menuding telah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala aspek di Kota Bekasi. Usai rapat, PLT Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi pun menemui para pendemo. Harus kita akui bahwa memang beberapa hal terakhir ada 26 indikator yang memang belum kita selesaikan sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Dan hari ini kami berkomitmen untuk menyelesaikan satu persatu yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh rekan-rekan. Dan beberapa tuntutan yang disampaikan memang ini masih di dalam pembahasan terkait di komisi terkait Komisi 1, Komisi 3, Komisi 2 terkait masalah pembangunan. Setelah bertemu para pejabat terkait, para pendemo berjanji akan mengawal 8 poin tuntutan mereka. Mereka juga berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika para pejabat di Kota Bekasi tidak amanah menjalankan roda pemerintahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Seorang mahasiswa membuat heboh saat jalannya sidang paripurna di DPRD Kota Bekasi pada hari Jumat. Ia berteriak dan menebar uang mainan dari balkon lantai 2. Dalam orasinya, mahasiswa bernama Rahmat Dhani ini mempertanyakan pendapatan asli daerah Kota Bekasi sebesar 17 miliar rupiah yang diduga didapat dari hasil perjudian. Di situ total pendapatannya 17 miliar gitu ya. Dan kita sudah memberikan surat, awalnya kita sudah memberikan surat untuk meminta konfirmasi ini dari mana gitu, karena dari nomenklatur itu yang kita ketahui pacuan kuda tidak ada di Kota Bekasi dan kendaraan bermotor karena masuknya itu bab pajak hiburan. Nah, selama Covid sampai tahun 2022 akhir itu tidak pernah ada event kendaraan bermotor. Nah, yang ada berarti pemasukan dari permainan ketangkap. Aksi ini sempat mengganggu jalannya sidang dan membuat mahasiswa ini diamankan. Aksi tebar uang mainan terpaksa dilakukan Rahmat karena tidak mendapatkan tanggapan saat meminta penjelasan dari dinas terkait. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 3 pelaku begal sadis di Jakarta Utara digerebek polisi di sebuah kamar kontrakan. Pelaku mengincar pengendara motor dengan cara menghalangi laju kendaraan korban. Bedal anjing. Tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 3 pelaku begal di kamar kontrakannya di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ketiga pelaku SPR 20 tahun, YPI 19 tahun, dan A 20 tahun ini selalu beraksi di kawasan Jakarta Utara dengan modus mengincar pengendara motor dengan menghalangi kendaraan korban. Bahkan ketiga pelaku tidak segan melukai korban yang melawan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manosoh mengatakan pelaku telah beraksi di 15 lokasi. Pelaku menggunakan hasil curian sebagian untuk beli narkoba. Aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ini, ya sebagian mereka belikan narkoba, sabu, ya, digunakan oleh ketiga pelaku. Beberapa korban ya, mengalami kekerasan senjata tajam. Ada yang dibacok punggungnya, lengan, badan, tangan, dan kaki. Ya, bagi korban yang menurut pelaku melawan, ya, salah satu dari pelaku yang membacok korban ini akan melakukan kekerasan senjata tajam.
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 buah handphone, senjata tajam, dan sepeda motor. Ketiganya dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Seorang guru swasta di Kota Palopo patah tulang bahu usai dianiaya orang tua murid. Aksi penganiayaan itu terekam kamera pengawas. Aksi penganiayaan terjadi di pintu gerbang sekolah ini terekam kamera pengawas, bahkan disaksikan oleh siswa sekolah. Pelaku mendorong korban dari atas motor hingga terpental ke trotoar jalan. Akibatnya korban mengalami patah tulang di bagian lengan kiri. Diduga pelaku menganiaya korban lantaran kesal ajakan duelnya ditolak korban. Peristiwa diduga buntut dari kasus perkelahian anak di sekolah. Meski demikian, kedua orang tua sudah berdamai melalui jalur mediasi. Namun pelaku diduga masih menyimpan dendam hingga berujung kepada penganiayaan. Mungkin dia sudah emosi, dia berdiri, dia sempat mengancam dengan memukul, tapi dia dorong saya. Dia sementara berdiri dari atas motornya dan saya masih di posisi di motor. Akhirnya saya terpelanting ke sebelah kiri, jatuh, dan setelah itu sudah ada beberapa orang yang lewat melintas dan mengambil saya, mengangkat saya ke dalam, seperti itu. Sudah ada 5 kali terjadi, tapi didamaikan. Terjadi clash antara pelaku dengan korban. Terakhir kemarin pada hari Rabu itu mereka bertemu lagi karena ada perselisihan antara anaknya, ada pertengkaran antara anaknya pelaku dengan korban, sehingga pelaku yang pada saat itu bertemu dengan korban memanggil korban selanjutnya mengajak untuk duel karena tidak dihiraukan oleh korban, sehingga pelaku emosi dan Polisi masih mendalami laporan korban untuk mengejar dan menangkap pelaku. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Api membakar habis stok barang dalam gudang penyimpanan di sebuah minimarket di Gianyar, Bali. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah minimarket terbakar di Jalan Raya Astina Selatan, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat siang. Api diduga berasal dari dalam gedung penyimpanan barang dan terus membesar hingga membakar habis barang-barang yang disimpan di dalam gudang. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam, usai 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari keterangan saksi, karyawan yang mendengar pertama adalah adanya suara ledakan di gudang. Kemudian dicek ada asap sehingga dilaporkan ke pihak pemadam kebakaran. Dan astungare dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan penyebab daripada kebakaran. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Gianyar. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik. Akibat kejadian ini, kerugian material mencapai 80 juta rupiah. Seekor babi hutan berukuran besar masuk ke rumah warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meski sempat diburu warga, pemirsa, dan juga anggota Babinsa, namun babi hutan itu kabur dan belum tertangkap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gede teman. Babi hutan berukuran besar ini terekam kamera saat terjebak di dalam gudang rumah milik warga di Desa Bancarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dalam video, babi hutan ini mondar-mandir seperti kebingungan mencari jalan keluar. Babi hutan ini bahkan menabrak kaca jendela rumah hingga pecah. Babi hutan ini kemudian berhasil kabur melalui celah tembok di belakang rumah. Warga yang mengetahui adanya babi hutan masuk rumah ini segera mengepung dengan membawa berbagai peralatan. Namun, babi hutan ini akhirnya berhasil kabur dari kejaran warga. Menurut pemilik rumah, saat kejadian ia dan istri sedang duduk sambil bercerita. Namun mereka tiba-tiba dikejutkan seperti suara benda menabrak gerobak mie ayam miliknya. Awalnya saya lagi duduk di ruang tamu situ sama istri di sebelah sana menghadap ke sini.
tiba-tiba saya dengar suara grumyang kayak gitu loh. Lah saya berdiri lihat ke sini loh, keluar. Tiba-tiba sudah itu hewannya sudah di depan saya. Di ruang tamu. Di ruang tamu. Terus begitu itu langsung menyerang istri saya ke sana. Begitu saya menyerang, tapi kan istri saya langsung naik ke kursi. Lalu terus saya masuk ke dalam. Diduga babi hutan ini datang dari arah selatan. Sementara kondisi perkampungan ini berada di lereng Gunung Slamet yang cukup jauh dari hutan, habitat babi tersebut tinggal. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Serangan kawanan kera ekor panjang semakin meresahkan warga Temanggung, Jawa Tengah. Guna mengusir para kera, pemirsa, polisi turun tangan dengan tembakan gas air mata. Kawanan kera ekor panjang menyerang lahan petani di Desa Paponan, Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya, berbagai jenis tanaman rusak hingga para petani gagal panen. Guna mengusir kawanan tersebut, polisi dari Satuan Sabara Polres Temanggung dikerahkan. Mereka mengusir kawanan kera dengan tembakan gas air mata. Diketahui kawanan kera ini turun ke lahan milik para petani hampir setiap hari. Para petani sesekali mengusir mereka dengan petasan, namun kawanan ini tetap kembali menyerang. Paling itu kalau warga itu kuatnya itu membeli mercon itu dibunyikan, terus 1-2 hari tidak nampak, tapi setelah 2-3 hari itu muncul lagi seperti itu. Menyerang lagi ya. Dan itu kapasitasnya semakin banyak. Saya itu semakin banyak. Ratusan, Pak? Ratusan, kalau keluar semua ratusan. Selain mengusir dengan tembakan gas air mata, pihak kepolisian juga akan membuat jebakan untuk dapat menangkap kera. Kera yang tertangkap akan dipindahkan ke kawasan Jumprit. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.